Halo, selamat sore sahabat Conwood. Nah, sore ini Conwood Instagram Live kita akan ngobrol santai bareng dengan arsitek yaitu Design Studio. Nah, jadi di Design Studio ini prinsipalnya itu nggak hanya satu orang, tapi sore ini kita akan ngobrol dengan keduanya yaitu dengan Mbak Desta dan Mas Hanif. Nah, eh, jadi untuk teman-teman yang hari ini join, kita bakal kenalan lagi dengan mereka, prinsipal dari Design Studio, dan juga kita akan kenalan juga mengenai firmanya. Kita dengerin gimana kisah saat mereka mulai awal karir membuka studio dari Design Studio ini. Eh, Selamat bergabung buat sahabat Conwood yang sudah join sore ini, dan kita lihat nih udah join di sini. Aku coba invite ya. Ini udah ada Mas Hanif. Mas Hanif rencananya mau pakai akunnya Design Studio atau pakai akunnya M Hanif W ya? Oke, saya coba invite akunnya dari Mas Hanif. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu sebenarnya ini ngobrol apa sih atau ngobrolinnya tentang apa sih. Nah, di sini kita akan ngobrol bareng sama arsitek, apa aja yang kita obrolin. Jadi kita kenalan ulang dari mulai gimana mereka waktu awal-awal baru lulus jadi arsitek, terus gimana perjuangan mereka sampai akhirnya bisa mencapai ke titik sekarang ini gitu ya. Terus juga kita juga akan dengerin sharing dari mereka mengenai project-projectnya atau project apa aja yang sudah pernah mereka bikin sebelumnya. Terus juga di waktu yang singkat ini kita juga akan dengerin kayak gimana tips dari mereka untuk tetap running studio di masa pandemi seperti sekarang. Nah, buat teman-teman yang sudah join dan mau nanya-nanya ke narasumber arsitek dan ke teman-teman atau ke Conwood juga boleh, atau ke prinsipalnya juga boleh. Ya, aku invite dulu ya. Aku sudah invite Design Studio. Selamat bergabung buat teman-teman yang sudah join. Jangan lupa tanya-tanya di kolom komen. Nah, jadi sore hari ini kita akan ngajak ngobrol Design Studio khususnya mengenai, nah sudah tergabung. Halo. Halo, halo Halo, Mbak Hedi. Oke, Wah, halo Mbak Desta, Mas Hanif, salam kenal. ya, salam kenal. Lagi masa pandemi, jadi kita kenalannya via virtual, nggak apa-apa ya Mbak, Mas?
Iya, 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 iya. Nanti kapan-kapan kalau udah kondusif dan nggak PSBB, mudah-mudahan aku bisa main ke kantor ya. boleh, boleh, boleh. Nah, Silahkan. jadi ini sore hari ini Konut akan ngobrol-ngobrol, kita akan sharing santai bareng sama Design Studio. Di sini sudah ada bareng sama kita, yaitu ada Mbak Desta Zahidayat, panggilannya Mbak Desta ya. Iya, Ya, terus di sini juga nggak mungkin kebalik ya namanya. Terus di sini juga ada Mas Hanif. Nah, ini dia pakai kacamata. Nggak mungkin kebalik karena namanya kadang pasti ada yang bilang Pak Desta atau Bu Desta. Terus kalau Hanif, Bu Hanif atau Pak Hanif pernah nggak? aku yang seringnya dikirain Pernah. laki-laki. Sama nama aku juga, nama Hedi juga kan banyak laki-laki jadi Pak Hedi, ya, itu udah biasa Oh iya. banget ya. Iya, sering, Anyway, Mbak. nah sore hari ini kan lagi pada WFH ya, bener ya Mas ya? Kantor masih pada WFH? Sebagian. Sebagian WFH. Udah sebagian masuk sih. Iya. Oh gitu. Nah, ini kan kita sedang PSBB kedua gitu ya istilahnya. Aku nggak tahu sih, kantor kan di Bintaro itu masuk Jakarta atau masuk kategori Tangerang, tapi itu di antara gitu lah ya. Gimana sih cara dari Design Studio itu untuk tetap supaya produktif gitu ya, istilahnya studionya kan nggak mungkin semasa pandemi nggak mungkin off sama sekali gitu kan, pasti kita tetap harus gimana caranya masih tetap produktif, gimana caranya tetap masih bisa berkarya gitu. Mungkin boleh di sharing nggak sih gimana cara di desain studio gitu supaya produktivitas timnya itu tetap masih bisa berlangsung, dan gimana cara koordinasi sama tim yang sedang WFH ataupun WFO dengan prinsipal dan tetap match the deadline gitu. Kita memang di awal-awal PSBB dulu itu completely WFH. Jadi sama sekali nggak ada orang yang ngantor sama sekali waktu itu. Terus setelah PSBB-nya waktu itu ada relaksasi, nah kita sebagian sudah masuk kantor. Tapi memang masih belum full tim nih sekarang, masih 50-50 lah. Iya, karena harus jaga jarak juga kan ya di dalam office-nya ya. Iya. Kalau dulu waktu semasa full WFH itu memang ya kita ini kontak-kontakan terus pakai WA, pakai Zoom gitu. Tapi memang kendalanya kadang-kadang kita lebih nyaman kalau bisa ketemu dan ngobrol langsung. Langsung gitu. Bener. Ya, lebih dapat inspirasi. Nah, Kadang-kadang kalau untuk desain tuh susah ya, komunikasi lewat layar gitu agak susah gitu. Ini itu gitu kan. rasanya Kita pengen ngomong langsung sama robot coret-coret gitu ya. Iya. Ya cuman ya that's the challenge gitu. Jadi ya kita enjoy aja sih gitu, nggak dibawa stres gitu. Jadi kita sama tim juga santai. Yang penting kita tetap keep kontak aja gitu. Nah, tapi kalau klien-kliennya masih pada istilahnya nih project-project yang lagi berjalannya semuanya masih jadi tiba-tiba ngerem semua, pending sampai tahun depan, atau ada beberapa yang tetap lanjut, ada beberapa yang pending gitu. Kalau project buat yang desain so far masih berjalan, nggak ada yang pending gitu ya. Tapi untuk yang proses tahap konstruksi itu ada beberapa yang memang dipending dulu gitu. On hold kayak misalkan hotel gitu ya. Kan hotel tuh sekarang yang paling terdampak gitu. Jadi Exactly. beberapa project hotel kita tuh ada yang di hold dulu gitu, dan belum tahu sih kita akan recall lagi kapan.
Tapi kalau untuk yang lain-lain, corporate itu masih jalan terus, residential masih jalan terus, public space juga stasiun KAI juga masih jalan ya, walaupun mundur ya dari timeline yang seharusnya gitu, tapi masih on progress sih gitu. Kalau misalnya pembangunan gitu kan, kalau dulu arsitek masih datang langsung ngecek terus gimana konstruksinya sesuai desain atau enggak, atau finishingnya speknya rapi dan sesuai atau enggak. Nah kalau sekarang koordinasi sama tim di lapangan gimana tuh Mbak? Kalau untuk meeting memang sebagian banyak yang pakai Zoom. Terus untuk pengecekan lapangan masih ada juga sih beberapa yang kita tetap datang ke sana. Tapi frekuensinya nggak sesering dulu. Oh iya benar-benar. Lebih banyak online. Iya. Limited, gimana ya? Dibilang limited. Janjian sih Mbak, janjian, dan waktu meeting ke site-nya juga orangnya juga terbatas gitu. Jadi biasanya mungkin dari kita bisa bertiga gitu, tapi ini biasanya satu gitu. Jadi limited, dan orang datang ke site itu make sure semuanya pakai kendaraan pribadi. Jadi nggak ada yang pakai kendaraan umum. Iya. Nah, anyway ini udah ada yang nyapa, beberapa yang nyapa dari akun Gianpra. Halo juga, selamat sore. Terus Halo. Mas Teguh nih. Ada Uco ya. Halo Mas Uco. Halo, terus Rika, thank you udah bergabung. Nih juga ada dari akun Rahman, ada mau tanya. Nggak apa ya, sambil kita pause dulu, ada yang nanya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau Konut udah di chat, apakah bisa diganti warna katanya? Ini aku yang bantu jawab. Konut kalau udah di chat dia bisa diganti warna. Ada dua cara untuk ganti warnanya. Bisa dicat lagi dengan warna abu-abu supaya jadi warna dasar lagi, atau yang kedua kalau misalnya mau warna lamanya itu dikelupas, bisa juga dikelupas dengan menggunakan thinner. Jadi dikasih thinner dulu, didiamkan sekitar mungkin 10 menit sampai 20 menit, baru di klopek pakai kapek. Itu dia bisa diangkat pakai thinner gitu, baru dicat lagi. Terus dari Fahmiko, halo. Oke, dan buat teman-teman yang mau nanya-nanya boleh langsung nanya aja, mungkin ketik di kolom pertanyaan boleh, atau kolom komen juga boleh. Sambil kita ngobrol-ngobrol sama dua prinsipal dari Design Studio. Kita flashback sedikit, nggak apa-apa ya. Jadi Konut tuh kepo banget sama gimana perjalanannya arsitek-arsitek di Indonesia sampai mereka bisa sukses seperti sekarang gitu. Karena bisa dibilang Design Studio mungkin dulu awal dibukanya tahun berapa Mbak atau Mas? Akhir 2011. 2011 ya, kira-kira udah 9 tahun kan. 9 tahun ini kan bukan perjalanan yang sebentar gitu ya. Pasti awal mulai buka juga punya cerita challenge uniknya tersendiri gitu. Kita tuh kepo gitu. Gimana sih akhirnya biro-biro arsitek ini yang dulunya bisa dibilang nggak dikenal, sampai sekarang akhirnya bisa dikenal oleh publik tuh gimana caranya atau gimana perjalanannya. Nah, mungkin aku tanya dua-duanya. Ini pertanyaan buat dua-duanya. Kalian tuh angkatan atau lulusan arsitektur dari mana sih? Apa satu kampus atau gimana gitu? Enggak. Kita kampusnya berantem. Dulu tawuran ya? Saya ini dari Malang, dari Brawijaya. Lulus tahun 2006. Itu Mas Hanif. Kalau Mbak Desa? Ya. Aku Unpar 2003 dulu. Oh, geng Unpar. Iya benar. Banyak banget arsitek-arsitek yang dari Unpar ya. Kebetulan bosku dari alumni Unpar loh.
Nah, Oh, gitu kan. Kita satu geng lah pokoknya. mungkin kalau saya nggak kenal Desta, saya jadi pedagang mungkin sekarang. Nggak jadi arsitek. Bukan jadi arsitek, jadi tapi jadi pedagang ya. Iya, Maksudnya yang gimana meracuni tuh? dia untuk selalu jadi arsitek. Kenapa? Maksudnya gimana kok kalau nggak kenal Mbak Desta jadi pedagang? Nah, gimana tuh? Nggak, memang kalau anak Unpar itu lebih banyak yang konsisten di jurusannya kayaknya dibandingin kampus-kampus lain. Benar, 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 benar. Nah, tapi dua-duanya arsitektur ya. Maksudnya lulusan arsitek, bukan Ya. sipil atau interior gitu ya. Bukan. Aku S2-nya ngambil interior. Oh, S2-nya interior. Waktu itu S2-nya dari mana, Mbak? Di mana? Di Newcastle, di UK. Oh, itu tahun berapa tuh di Hmm. sana? Aku masuk itu, kita ke UK itu akhir 2009, terus sampai ya pertengahan 2011 ya. Hmm. Habis itu kita langsung bikin desain studio. Jadi kita hari pertama sampai ke Jakarta itu kita langsung dapet klien hari pertama kita sampai ya. Sampai hari ini kliennya. Tunggu, tunggu. Tadi ada yang menarik. Itu di kuliah di Newcastle tuh bilang kita itu dua-duanya kuliah di sana atau ketemunya di sana sampai akhirnya berpartner di sini gitu? Enggak. Aku S2 waktu itu. Kalau Hanif pas kerja dia kerja, aku sekolah di UK itu kan sebenarnya sekolahnya cuma 1 tahun. Cuman aku karena ngambil semester yang di tengah, jadi Januari intake, jadi aku dapet sekolahnya tuh 1,5 tahun gitu. Oke, jadi akhir awal mulanya bisa berpartner itu gimana ceritanya tuh? Kan Mm-mm. milih partner kan Setelah nggak gampang gitu ya, Pak. Apalagi partner studio istilahnya setiap hari di studio ketemunya mungkin lebih lama dibandingkan sama yang di rumah gitu. Kalau dulu saya ini awal lulus itu kerja di beberapa biro. Nah, Oh, kita ini ceritain officially Mas. berpartner di Design Studio itu dari 2011. Nah, dalam rentang 2006 sampai 2011 itu sih saya kerja di beberapa tempat. Dulu awal pertama kali saya sempat kerja di Arkonin. Di Arkonin, terus waktu itu sempat ada kesempatan magang di Philip Cox di Sydney. Terus setelah itu sempat magang lagi ada programnya Tadao Ando Foundation waktu itu. Nah, kita ada 10 orang dari seluruh Asia. Indonesia ada 2 orang. Nah, waktu itu saya ditempatkan di Takenaka waktu itu. Di mana, maaf? Nah, Takenaka. Nama Takenaka Studio. konsultannya Takenaka. Iya, iya, iya. Iya, di Osaka. Nah, waktu kita berangkat berdua ke UK, Desta kan kuliah dia, S2. Nah, waktu dia kuliah, saya kerja di konsultan arsitek juga. Wow. Namanya Katalis di Birmingham. Jadi Desta ini kuliahnya di Newcastle, saya kerjanya di Birmingham. Tiap weekend pulang ke Newcastle, kayak Jakarta Jogja gitu. Naik kereta ya berarti ya. Naik kereta. Kalau lagi nggak punya uang, naik bis. Seringnya naik bis sih dulu. Baru mau nanya itu lumayan banget tuh naik kereta setiap weekend. Banget. Iya. Banget. Nah, baru setelah balik ke sini, kita bikin desain studio. Oke, berarti dari 2011 begitu balik ke sini, udah tadi sempat dibilang langsung hari pertama datang balik ke Indonesia, langsung dapat klien pertama. Klien pertamanya terus bahkan bertahan sampai sekarang. Itu apa tuh kliennya atau siapa?
Dulu ada Blue Scope Steel namanya. Oh ya ya ya. It's a big company. No, Ya, jadi pasti tahu lah. yes, very huge. Jadi waktu itu kita dapat opportunity-nya gimana ya awalnya dari Blue Scope tuh. Jadi awalnya mereka mau rebranding kantor facility main office ya, main office di Serang, yang di Serang itu gitu. Nah waktu itu kita dapat kesempatan, terus kita menang. Nah terus akhirnya berlanjut, berlanjut, berlanjut gitu. Jadi sebenarnya hubungan kita dengan Blue Scope itu udah lama banget, dari awal kita memulai Dezan tuh sudah udah deket ya sama Blue Scope ya. Jadi sekarang kita kalau ada acara, ada exhibition atau pameran gitu, event, kita suka disupport sama Blue Scope juga. Laisak. Laisa, dia kan grup ya, dan office-nya juga Ya. macam-macam, ada pabrik yang Laisaknya, ada pabrik steel-nya, ada pabrik apanya gitu. Nah, Yes. jadi itu awalnya si klien pertamanya adalah si Blue Scope Steel. Itu bisa dibilang langsung project pertamanya berarti gede banget ya Mbak, bikin langsung pabrik gitu ya. Jadi yang lebih gede lagi project kedua sebenarnya. Project keduanya waktu Kita tuh waktu project kedua itu klien kita Medco Energy. Medco Energy, kita dapat kesempatan bikin master plan kompleksnya Medco di Aceh gitu. Jadi itu ada main office, ada rumah sakit, klinik ya, ada kantin, ada mess hall-nya, ada fire station, ada kayak kota kecil kayak gitu. kota kecil ya. Bikin kota sendiri biasanya kalau mereka bikin kantor di luar kota. Jadi istilahnya karyawannya rumah karyawannya di situ, ada rumah sakit, sekolah, dan semuanya satu kawasan, benar kan? Betul. Ya, itu tahun 2012 itu, 2012. Wow. Nah, dari Medco itu bikin satu kota kecil di kota apa Mbak? Acehnya di mana? Di ID namanya. ID. Bukan PD ya, beda lagi ya sama PD yang kena gempa. Beda lagi. Berarti sampai jalan-jalan ke sana dong, atau jalan-jalan sempat ngekos di Aceh beberapa minggu demi menghayati. Dulu saya ke sana. Mas Hanif ya, kebagian kalau ke Aceh. Kalau ke Bali pasti Mbak Desta yang berangkat ya. Oh, tentu saja. Pokoknya yang menyenangkan aku deh gitu, yang kira-kira agak pelosok dia aja. Yang daerah konflik saya. Iya, karena Aceh tuh selain itu ya paling banyak sih gempanya sih memang ya. Apalagi waktu itu kan 2008 ke 2012 masih santer dari bayang-bayang tsunami Aceh waktu itu gitu ya. Iya, betul. Story apa namanya, mungkin cerita-cerita dari 2008 juga masih ke bawah-bawah. Deket nggak sih sama lokasi tsunami waktu itu si ID ini? Jauh sih sebenarnya. Ini lebih ke arah mana itu ya? Nggak yang Aceh ujung, tapi masih awal-awal masuk Aceh. Deket Medan. Oh. Dari Medan itu, dari Medan tuh masih perjalanan darat 10 jam lagi. Wow. Tapi itu pun dia udah lebih dekat ke Medan ya daripada ke Banda Acehnya. Sorry. Kok kita jadi ngomongin dulu ya? Oke, anyway, jadi ke proyek lama. Nah, cuman tuh aku sekarang aku mau nanya-nanya mengenai si Dezan Studionya. Kan di sini dari 2011 sampai ke 2020 gitu ya, dari 9 tahun perjalanan buka studio berkolaborasi gitu ya antara Mbak Desta sama Mas Hanif, itu bisa dibilang kayak project yang bikin kalian turning point atau ya turning point projectnya menurut kalian tuh yang mana sih? Kan ada tadi ada pabriknya Blue Scope, terus kompleksnya Medco, terus ada juga KAI Station. Nah, turning point projectnya menurut kalian tuh yang mana sih? Yang bikin Desta
Design Studio jadi makin banyak dikenal, terus makin banyak dapat apresiasi dari berbagai pihak, itu project yang mana? Mana Yang ya? mana ya? Kita nggak pernah ngeh tuh. Kalau menurut saya sih tiap project itu punya story-nya sendiri-sendiri, terus punya apa ya? punya uniqueness-nya sendiri-sendiri, terus punya masalahnya juga sendiri-sendiri. Kadang-kadang kita itu nggak tahu gitu satu proyek bisa membawa ke proyek yang lain itu pattern-nya itu nggak terduga kadang-kadang. Misalnya kayak kita pernah ada ngerjain proyek masjid, tapi habis ngerjain proyek masjid kenal ini kenal itu terus ngerjain hotel. Terus pernah juga ngerjain rumah tinggal, kenal ini kenal itu jadi ngerjain stasiun Malang gitu. Kadang-kadang nggak terduga gitu. Iya. Yang kemarin itu ngerjain stasiun Malang. Sekarang masih ongoing ya untuk pengerjaan stasiun Malang. Iya. Oke. Nah, tadi udah sempat terakhir ya, berarti nggak ada spesifik satu project yang jadi turning point banget, karena dianggap semua project atau setiap project itu punya historinya dan punya apresiasinya masing-masing gitu ya, semuanya membawa nama Design Studio dari awal buka sampai sekarang ini. Nah, ngomong-ngomong mengenai Stasiun Malang, mungkin boleh diceritain dikit nggak sih kayak konsep dari stasiun KAI di Malang tuh yang kalian ajukan ke KAI atau yang sudah berjalan sekarang tuh seperti apa? Mungkin boleh di-sharing. Iya. Jadi yang pertama kalau lokasi stasiun Malang sendiri itu lokasinya strategis di Kota Malang karena dia di aksis utama kota tuh. Kalau mungkin ada yang tahu Malang, itu nyambung dari stasiun terus nyambung ke alun-alun Tugu, terus nyambung lagi ada perempatan Basuki Rahmat. Itu Malang itu kan dulu perencanaannya ini arsiteknya arsitek Belanda, Thomas Karsten. Terakhir renovasi nah, itu arsitek Belanda. Ini perencana kotanya maksudnya, okay. perencana kota Malang. Jadi dia itu membuat penataan kota itu satu garis gitu, tapi di ujung garis itu latar belakangnya itu pegunungan yang ada di area Batu. Nah, pegunungan itu kalau orang lokal nyebutnya Pegunungan Putri Tidur. Itu ada gugusan 3 gunung di situ, ada Gunung Kawi, Gunung Panderman, sama Gunung Butak namanya. Nah, jadi karena bangunan ini berada di aksis kota yang latar belakangnya Pegunungan Putri Tidur itu, nah siluet gunung itu Halo. Tes, halo. Sorry, sinyalnya kayaknya agak sempat keputus sebentar. Oh iya. Lanjut Mas, mengenai si gunung siluet Putri Tidur. Oh iya. Nah, siluet Putri Tidur itu terus kita aplikasikan di atap bangunan stasiun itu. Oh, jadi ini yang 4 yang kecil-kecil segitiga di atapnya itu tuh maksudnya adalah siluet dari Gunung Putri Tidur yang jadi pemandangan Kota Malang, bener ya? Iya, sebenarnya itu bangunannya kan dibangun 2 tahap. Okay. Nah, tahap pertamanya memang masih kelihatan kepotong gitu, tapi nanti pada saat tahap kedua ada kelanjutan lagi bangunan di sebelahnya. Nah, tahap pertama tuh yang dijadikan tahap pertama yang area mana?
yang utama, yang sebelah kiri. Oh, yang Fungsi utama. Fungsi Jadi utama. sama saya ini ya. pertama, Ya, itu ada peron, ada skybridge, ada tempat beli tiket juga di situ. Terus ada apa lagi ya? Pokoknya yang fungsi utama stasiun itu dia di tahap 1 ini gitu. Nanti tahap keduanya baru yang fungsi penunjang komersil, hotel transit, wisata kuliner gitu. Ya, nah ya, itu ya. nanti lanjut di Di tempat yang sebelah kedua. kanannya, ya. Udah pernah ke Malang belum selama pandemik Nah, ini? setelah pandemik ini aku belum, tapi jujur banget, aku tuh terakhir banget naik kereta api adalah di tahun lalu itu ke Cirebon. Dan itu aku surprise banget. Sekarang kan KAI kayak rebranding gitu ya, udah banyak banget. Iya, Mulai iya. stasiun pada udah dibenerin. Dan stasiun Cirebon tuh salah satunya yang udah direnovasi, tapi mungkin tidak ngerubah the whole desainnya. Itu pun aku surprise loh, karena inget dulu masa kecil naik kereta tuh kayaknya udah jorok banget, terus pasti berebutan masuk kereta. Nah sekarang dari tempat tunggunya udah dikasih lounge ber-AC, bisa dapat minum kopi gratis, terus masuk keretanya juga nggak ada lagi istilah rebutan, bahkan di area eksekutifnya pun bisa selonjoran. Aduh udah enak banget deh, jadi surprise banget gitu. Udah lebih manusia ya sekarang. Asli udah bener-bener compete sama naik pesawat sebenarnya. Iya. Karena kan Udah kayak lebih bandara. fleksibel, jamnya lebih banyak dibandingkan enggak juga sih, cuman kadang kalau misalnya kita butuh yang sampai subuh banget, nah itu tuh kereta atau kota-kota yang suburban yang mau didatengin, instead of naik pesawat terus harus naik mobil lagi, kayaknya mendingan naik kereta aja langsung ke kota itu gitu. Nah, kalian berdua udah sempat naik kereta ke Malang kah? Oh, kalau saya selama kan dulu proyek selama kan dicek apa sebelum pandemik kan masih bebas ya. Visit project ya. Kalau sekarang masih takut deh kalau sekarang. Tapi kalau misalkan sekarang nih kita ke Malang gitu ya, lihat ke stasiun, proses pembangunan stasiunnya, itu udah kelihatan banget, gede banget atapnya. Kita juga kemarin terakhir ke sana tuh bulan Juli ya, akhir Juli kita ke Malang, kita lihat progresnya. Oh gede juga ya ternyata atapnya gitu, bener-bener kelihatan banget dari jauh gitu. Iya, tapi kayak yang masuk ke tahap 2 ini kan yang area komersilnya. Nah, sebenarnya tuh yang uniknya atau yang beda dari stasiun-stasiun lain kan adalah si tahap 2-nya ini kan. Karena istilahnya nggak banyak stasiun yang punya area komersil, apalagi hotel transit gitu. Nah, ini dimiliki oleh Kota Malang, karena kita tahu Kota Malang tuh ya salah satu tujuan wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi gitu ya. Ini sebenarnya salah satu tim kamu tuh ada yang dari Malang nih, namanya Sekar. Aku dari tadi nungguin dia komen di sini, belum nongol nih sebagai warga. Mana Mbak Sekar? Sekar nih, ketemu orang Malang. Karena dia memang termasuk prefer naik kereta dibandingkan naik pesawat, karena langsung kan ke Malangnya gitu. Pasti dia ini apa namanya, udah beberapa kali lewatin atau experience langsung gitu ya sama si KAI Malang ini. Nah, jadi apa nih yang beda dari yang ada di KAI Malang dibandingkan sama KAI yang lainnya, atau yang nggak ada di KAI lainnya gitu, Mas? Ya, jadi uniqueness-nya itu sebenarnya gini. Yang jadi uniqueness stasiun-stasiun di Indonesia itu kalau dibandingin misalnya kita datang ke stasiun di Belanda gitu atau di Paris, itu wisata kulinernya justru. Kalau di Malang misalnya entah ada rawon, entah ada soto, atau di Solo, di Semarang, semuanya itu
kuliner itu pada ngumpul di sekitar stasiun. Nah, itu kenapa nggak kita angkat gitu. Kalau kita datang ke stasiun di Belanda, Amsterdam Central gitu misalnya, Hmm, di situ paling adanya kebab sama yes. KFC atau mungkin McD gitu. Nah, itulah kita ingin menaikkan citra kuliner lokal ini, terutama nanti di tahap 2-nya itu. Sehingga stasiun itu ada ciri khas itu, kulinernya itu, Iya. jadi tempat jajan. Oh Jadi iya kalau nggak iya sempat benar-benar. keliling kota, cukup di situ. Kalau nggak Ya, sempat keliling kota Malang, ya nanti makan kuliner, coba-coba kulinernya di stasiunnya aja, sekalian pulang atau sekalian lanjut lagi kemana gitu. Iya sih benar, waktu itu juga pas yang di Cirebon atau di mana-mana juga ada. Aku tuh inget kalau di Jakarta ya, kalau di Gambir makanan khasnya tau nggak apa? Dunkin, Dunkin Donat. Iya, iya. iya, Nah, sayang sekali ya gitu. Sayang Sebenarnya sekali. kan kita punya jajanan banyak banget gitu khas Indonesianya. Bener, apa enggak paling enggak khas Jakarta gitu, kerak telur gitu kayak dulu. Nah ini dulu tuh aku waktu Nah, kecil iya ya, iya. iya betul. belinya Dunkin sebelum naik kereta tuh harus. Nah jadi Makanya roti boy ya, roti boy. iya benar, atau roti boy. Cuman zaman waktu kecil belum ada roti boy, adanya si Dunkin itu. Nah Jadi tapi ya. bener sih, itu yang nggak dimilikin sama negara-negara lain ya, karena kan Indonesia kaya banget sama Iya. kulinerannya. Tiap provinsi, bahkan tiap daerah deh, tiap daerah mereka punya makanan khasnya masing-masing, dan itu harus ditonjolkan dari istilahnya dari wajah kota itu, yaitu kalau nggak di stasiun ya airportnya itu harus ada di situ. Ya, di Iya, bandara betul. kan. Menarik banget. Nah, aku juga menarik juga, pengen nanya mengenai si hotel transitnya nih. Kayak misalnya Mm-mm. kita lihat di eh, bandara, biasanya kan di bandara gitu ya, di bandara kalau di luar negeri pasti ada hotel transitnya. Dan kalau di Iya. stasiun LRT sih di luar negeri juga itu pasti langsung connect ke hotel atau connect ke ya pokoknya tempat stay-nya gitu ya. Nah, konsep itu juga yang dibawa di stasiun KAI Malang. Kenapa sih dibutuhkan? Kira-kira kenapa kalian merasa perlu atau dibutuhkannya ada hotel transit juga di KAI Malang? Apakah di situ dekat sama pemukiman, atau apakah sebenarnya ada kebutuhan dari situ, pasti orang ada transit mau ke kota lain atau kemana gitu? Eh, orang ke Malang itu kalau yang tujuan wisata ya, itu biasanya kalau nggak ke Batu, itu banyak juga yang ini naik gunung ke Bromo atau ke Semeru. Yes. Itu transitnya di situ. Nah, kita menangkap potensi itu. Oh iya iya iya, benar-benar. Jadi kayaknya dulu nih Mas Hanif juga pecinta alam ya. Tahu Iya, aja dia pernah naik gunung pulangnya pingsan. Saya naik pulangnya gunung sekali ya, dijemput terus ambulans. kena. Udah nggak mau lagi dia. Tapi Mbak Desta emang pernah naik gunung? Kalau aku belum pernah, aku kayaknya, aduh manja Dia ya. bukan orang gunung. Aku orang pantai. Orang Oh pantai. ya. Aku orang pantai, dia orang gunung. Turun gunung nungguin di bawah aja ya Mbak, nggak usah naik-naik ya. Nah, iyalah mending gitu aja. Kalau aku tuh dulu emang kebetulan waktu SMA pecinta alam, jadi emang sempat naik beberapa gunung. Dan benar juga sih, maksudnya aku sih emang belum pernah naik Gunung Bromo, cuman ada waktu itu teman-teman di sekolah gitu ya, mereka tuh pas sebelum naik Gunung Bromo pasti nginep dulu gitu, karena kan ngejar harus nyampe-nya di sana tuh ada jam-jam tertentu lah supaya nyampe targetnya, jadi emang harus nginep dulu sampai dapetin waktu yang diinginkan baru dia jalan gitu. Iya, betul. Berangkatnya malam biasanya. Iya ya gitu ya. Tuh anak gunung tahu banget.
Asik. Tahu banget padahal baru sekali naik gunung terus pingsan. Tapi waktu itu cerita dong, naik gunung sempet kemana tuh sampai pingsan gitu. Oh, janganlah classified. Malu-maluin ntar. Sekarang tuh ada ini tahu pada glamping, jadi nggak usah yang sampai ke atas banget. Oh Oh iya. iya. Sampai dekat mobil terus jalan kaki sedikit aja. Sekarang nggak usah sampai pingsan-pingsan. Iya. Kita Sekarang juga udah ada nyobain itu kok, glamping. glamping sih iya kita cobain. Nah, Kalau terus naik terus gunung beneran gitu ya, kayak belum deh. oke. Nah, tapi tuh Keren. kan Mas Hanif dari Universitas Brawijaya. Aslinya sebenarnya orang mana sih, Mas? Saya orang Jepang. Percaya sih gue Enggak, kalau saya aslinya dia Malang. bilang kayak gitu. Malang. Saya dulu kan pernah magang di Jepang ya. Heeh. Itu semua orang itu nganggapnya saya orang Jepang loh. Diajak ngomong Jepang, tapi saya nggak bisa. Bukan orang Jepang. Bener emang mirip sih. Tapi aslinya mana sih? Emang ada campuran Jepangnya Orang atau Malang saya. kenapa? Orang Jawa campur lah. Kita kan generasi kita udah campur-campur. Oh iya, tapi kayaknya ada Surabayanya ya. Iya, Iya, ada. soalnya logat Jawanya tuh masih kayak logat Surabaya, sotoy banget saya, sorry ya. Oh iya kok. Kelihatan ya, gue aja nggak tahu. Nah, kalau Mbak Desta aslinya Oh, mana? Jakarta ya kayaknya ya. aku orang Jakarta, Jakarta asli, Jakarta asli. Aku dari dulu kayaknya ya ketemu dia juga di Jakarta sih, jadi kayaknya nggak kemana-mana. Ketemunya pas dulu Mas Hanif masih di Arkonin atau tapi kan Mas Hanif Iya. juga sempat di Arkonin gitu ya. Oh, Bukan, Bisa dibilang gimana? bukan Iya, di bisa. Arkonin, dia udah keluar dari Arkonin baru ketemu Oh, kita. udah keluar. Ini jadi berubah jadi lambe turang ya. Tahu aja asli beneran tahu. Kita aku konut langsung jadi akun Lame Turah. Iya kan Mas Hanif Arkonin tuh. Arkonin kan dia pegang projectnya kan bisa bilang project-project yang city landmark gitu lah ya, mostly city landmark ataupun high-rise building gitu. Waktu itu sempat kebagian atau pernah ditempatkan waktu pegang project apa Mas waktu di sana? Dulu pernah itu ada project Masa Indonesia Extension dulu pernah. Terus sempat juga ngerjain sayembara. Ada sayembara Museum Juang waktu itu. Dapat juara 1, tapi kayaknya nggak terbangun deh sampai sekarang. Terus lumayan sih ada beberapa project dari Arkonin involved dulu. Ya, dia aku lihat sering sekali memenangkan sayembara city landmark gitu ya. Oke, balik lagi tadi flashback dikit iklan. Nah, terus nih sekarang kan nih udah 9 tahun kayak gini. Ada kalau bisa dibilang kayak desain studio tuh sebenarnya punya ciri khas tertentu nggak sih di setiap desainnya? Karena sometimes aku lihat ada beberapa biro yang mereka memiliki pakem tersendiri dalam setiap desainnya, sehingga kalau misalnya orang ngelihat desainnya pasti kayak udah bisa ketahuan atau bisa ketebak gitu, oh ini kayaknya desainnya si ini si itu. Nah, kalau di desain studio ada pakem tersendiri atau tipe yang lebih fleksibel gitu, lebih mengikuti trends atau ngikutin keinginannya klien? Kalau di desain kita cenderung unlimited ya, jadi kita nggak pernah membatasi pakem-pakem tertentu juga gitu, kayak oh stylenya gayanya gini-gini terus nggak sih, kita unlimited, kita bebasin semuanya karena semua begitu kita unlimited kita bisa explore banyak banget gitu, bisa dapet apapun gitu, termasuk kayak kita mengerjakan si Stasiun Malang gitu kan,
kita benar-benar explore-nya unlimited gitu. Jadi output-nya seperti apa itu kita nggak pernah tahu hasil akhirnya gitu. Dan yang membedakan karyanya Dezan mungkin ya dengan yang lain, aku nggak tahu nih kalau yang lain. Tapi kita bisa ngerasain feel energinya juga unlimited juga gitu. Kita nggak maksa harus gini harus gitu gitu. Jadi bener-bener kerasa energi flowingnya gitu di project-project kita biasanya gitu. Kita kolaborasi sama kliennya cukup intens dan biasanya kita kenalan dulu tuh sama tipikal kliennya gitu, terus kebutuhan kliennya. Nah kayak si Stasiun Malang ini kan dia public ya gitu. Kalau kita ngerjain yang public itu biasanya kita explore-nya lebih macam-macam lagi ya. Nggak ini deh, kita nggak bisa wah nih gayanya harus gini gitu, enggak sih gitu. Kadang-kadang kita bisa nyeleneh banget, kita bisa serius banget, kita juga bisa nggak karu-karuan juga gitu. Jangan Jadi bebasin aja lah. nggak karu-karuan tuh maksudnya mix gitu ya, mix modern. Kalau saya melihatnya gini, setiap project itu punya potensinya masing-masing. Nah, misalnya nih kita ngerjain project yang corporate, kita coba gali corporate values-nya seperti apa, terus kita ekspor dari situ apa yang bisa dijadikan uniqueness gitu. Contohnya kayak kita nggak cuma ngerjain building ya, kita ngerjain interior juga. Kebanyakan interiornya itu corporate, jadi office gitu. Office interior kita banyak ada di situ. Kayak kemarin kita ngerjain UNICEF, nah itu desainnya Desta tuh. United Nation beberapa kita yang ngerjain office-nya. Kantor UN ya. Ada UNICEF, ada UNDP, ada apa lagi? ILO, terus ada UNFPA, gitu. Jadi kita coba cari uniqueness di setiap project. Oke, jadi Saya nggak mau terkekang dengan pakem tertentu. ya, jadi malah menciptakan uniqueness sendiri di setiap project. Nah, dari semua karya-karyanya, yang ini udah ada beberapa yang komen lucu-lucu deh Mbak. Apa tuh? Tadi ada yang nanya, Bu, minta project dong. Ya nanti bisa di DM. DM ya. Ini Ya, dari di DM. distributor Conwood dari PT Navi, salam kenal katanya. Nah terus juga, ada yang nanya nih Mbak, dari Fratita Tifa, ya Allah namanya susah banget, Fratita Tifa. Kak pernah pakai Conwood nggak untuk di project kalian? Terus project apa dan ada tips khusus nggak dalam penggunaan Conwood? Kita sering banget pakai Conwood. Sebenarnya kita tuh Conwood itu udah ada tahun berapa ya? 2012. Jadi bertanya. Jadi Conwood 2012. mulai di market Indonesia 2012, tapi mulai hitsnya 2013 ke atas. Nah, jadi kita itu pertama kali pakai Conwood itu di proyek Pondok Indah tahun 2014. Dan itu si kliennya bikin rumah tinggal di Pondok Indah, itu kliennya cukup sangat satisfy ya sama looks-nya si Conwood gitu, karena dia kan bentuknya kelihatannya kayak kayu gitu, tapi durable, terus warnanya juga pas lah gitu. Jadi nah karena si klien ini pertama kali kita coba Conwood di rumahnya dan satisfy, nah jadinya terus kita jadi pakai Conwood terus, Conwood lagi, termasuk rumah kita juga pakai Conwood gitu. Nah itu studio kita juga pakai Conwood. Oh ya? Ini kita kayak lagi jualan Conwood ya jadinya. Main ke studio kalian deh. Skip. No iklan gitu. Tapi nah intinya sih kita cukup familiar sama bahan Conwood ini, yang kita kan sering banget pakai unsur-unsur kayu gitu ya, tapi kalau kita pakai unsur kayu beneran kadang-kadang nggak match to budget juga gitu. Nah termasuk KAI itu mostly salah satu project kita yang paling banyak pakai Conwood-nya itu KAI yang Stasiun Malang. Iya, kalau dilihat dari luarnya itu
bener-bener kayak fasadnya Ya, semua tuh dari kayu. betul, Kebayang kalau misalnya kalau betul. pakai kayu beneran gitu ya, berapa pohon yang harus Hmm, ditebang, terus juga betul. maintenance-nya seperti apa, dan itu di outdoor pula. Hmm, yes, banyak lah. Kita cukup sering pakai Conwood Nah, kayaknya. ada dia tadi nanya ada tipsnya nggak untuk penggunaan Conwood tuh apa? Atau tipsnya supaya Hmm. hasil finishingnya maksimal, karena kan mungkin dia juga tahu ya kalau konut tuh nggak, dia materialnya sebenarnya masih unfinished atau masih warna abu-abu gitu ya. Mungkin yang dia tanya ada tipsnya nggak saat finishing atau pemilihan aplikator atau gimana gitu. Hmm. Kalau aku suggest, ya ini sih yang biasanya kita pakai ya, yang kita lakukan gitu. Biasanya sih kita minta small sampel dulu gitu, kita tes, kita coba dulu. Oke, lanjut. Kalau nggak oke, kita coba lagi gitu sampai bener-bener srek ya warnanya. Baru baru lanjut ke yang lain gitu. Ya, ya gitu Mbak. Jadi Hmm. tadi Mbak siapa ya namanya ya? Jadi memang harus di untuk warna, karena Conwood masih warnanya, warna material aslinya itu masih belum ada warna atau bare, masih abu-abu gitu. Jadi untuk pada saat pemilihan warna itu harus dites dulu udah sesuai belum dengan keinginan si owner atau keinginan si arsiteknya gitu. Terus nih ada lagi yang tanya lebih ke nyapa sih, lebih ke nyapa. Oh dia minta Kak kalau bisa masukin dong ininya apa namanya IG live-nya di Instagramnya Design Studio. Oke siap, nanti aku kirimin kopinya supaya memenuhi. Ini ada komen juga. eh Hai Bu, saya main ke kantor boleh ya? Ini dia dari tim Conwood juga. Lebih ke Hmm. ya ntar dia ajak-ajak gue ya kalau mau main ke desain studio. Tapi jangan rame-rame. Iya, masih limited nih sekarang. Nah, terus ada yang nyapa juga Masih dari disempatkan. King Baloh. Halo, how are you? Ini kita kayak les bahasa How are Inggris. you? How are you? I'm fine, thank you. And you? Me, oke. Me, good with me. Nah, tapi Mulai tadi ini kan kan. Mbak Desta sempat bilang udah cukup banyak gitu ya pakai Conwood di beberapa projectnya kalian. Ada masukan nggak sih Hmm. kalau dari segi produk Conwood-nya gitu ya buat Conwood, atau mungkin yaitu tambahan tips untuk teman-teman sahabat Conwood yang akan menggunakan Conwood? Kalau saya ini, conduit itu bagus dipakai untuk fasad, tapi memang untuk flooring kadang-kadang scratch resistance-nya itu harus eh, ya itu harus jadi Gitu ya. pertimbangan sih. Nah, Oke, kalau dari Mbak Desta? Lama sih. Kalau lebih kayak apa ya? Tadi aku baru ketemu salah satu klien, dia bilang kalau untuk ceiling ya, conwood itu bisa dipakai untuk material ceiling kan relatif berat ya, gitu. Hmm. Gimana caranya supaya nggak berat, lebih ringan gitu materialnya. Sama itu sih tadi, kalau untuk lantai, aku pakai conwood itu scratch dan ini kasar ya gitu, kayak nyimpen debu gitu. Jadi kayaknya bisa diinovasikan lagi untuk coatingnya ataupun tekstur permukaannya gitu ya. Oke, siap. Terima kasih masukannya. Aku tampung dulu. Tapi bocoran sedikit, anyway, ya. memang dari Conwood kita ada beberapa masukan untuk tadi sama-sama Mas Hanif dan Mbak Desta gitu ya, untuk area lantai. Oh iya. Ada beberapa masukan perlu diperhatikan lagi. Apakah ada produk inovasi lain yang
substitusi supaya gesekan ke lantai itu bisa lebih ditahan atau diminimalisir. Nah, Konut kita lagi develop memang untuk anti scratch-nya kan supaya lebih tahan gitu ya, karena memang untuk lantai itu adalah area yang paling rentan gitu ya, rentan dari area skrupnya ataupun catnya itu cepat habis karena habis ini kan kena gesekan abrasi gitu. Betul. Jadi tungguin aja, mudah-mudahan nanti kita akan update ke kalian kalau inovasinya sudah keluar, pasti kita akan update ke kalian. Oke. Terus ditunggu update-nya. Siap. Abis itu nih ada yang sapa juga dari Gianpra, kasih jempol, mantap. Oh, Gianpra ini temen arsitek gue. Halo Jayan. Arsitek juga, Ail. Halo Mas Gian, mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol. Tapi hati-hati ntar masuk lambe turah juga ya, Mas. Di sini mengulik gosip. Jadi waktu itu aku sempat call sama Mas Denny Setiawan, itu juga arsitek, terus dia juga komen yang sama. Ini Konut ngobrolnya kok kayak lambe turah ya? Nggak, intinya sih ini kayak Denny gitu sih. Dari Konut tuh kita emang mau lebih dekat lagi dengan arsitek, jadi itu dekatnya nggak dalam artian cuman deket di proyek doang gitu ya, tapi kita mau lebih dekat lagi untuk dapat insight-insight kayak misalnya tadi kan Mas Hanif sama Mbak Desta kasih insight, ini kalian coba dong ituin anti scratch-nya gimana. Nah itu jadi untuk dapetin insight itu kan kita harus lebih kenal lebih dekat lagi gitu. Jadi jangan cuman ini doang ya, taunya harus sampai tahu luar dalam. Nah, anyway, kalau dari Mas Hanif sama Mbak Desta gitu ya, ada pertanyaan nggak sih yang mau ditanyain ke Konut? Apa ya? belum ada, nanti kalau ada nanti aku tulis deh di komen. Nah, oh iya tadi sempat aku yang mau nanya nih, kalau gitu baru keinget lagi nih. Jadi waktu itu aku nonton di videonya video YouTube-nya Design Studio. Ini kan bisa dibilang Design Studio tuh termasuk salah satu arsitek yang aktif banget untuk bikin konten di YouTube. Nah, jujur aku sih seneng ya nontonin. Sekarang tuh aku termasuk netizen yang nontonin apa-apa atau nyari referensi apa-apa selain ke Pinterest juga ke YouTube. Jadi dua itu. Malah sekarang Google agak-agak jarang aku lihat untuk nyari inspirasi atau search keyword gitu. Ini kan yang desain tuh termasuk yang sering posting dan juga konten-kontennya ngasih inspirasi untuk pendengarnya atau audiensnya. Ini sebenarnya siapa dibalik konten kreatornya si YouTube channel Design Studio sih? Jadi sebenarnya kita tuh berawal dari lockdown pertama kemarin. Jadi di lockdown pertama kemarin kita bener-bener nggak keluar tuh, minim banget gitu. Terus tim kita juga pada WFH gitu kan. Akhirnya gimana sih kita tetap bisa menginspirasi dan mengeluarkan ide-ide lewat karya-karya kita gitu, yang mungkin kalau arsitek pada umumnya itu kan hanya men-sharing karyanya tuh di liputan khusus ya gitu, kayak sharing session tertentu misalkan kayak gini gitu, ataupun di acara webinar tertentu gitu, atau acara live tertentu yang which is harus berbayar atau segala macam. Nah, kita tuh pengen memanusiakan karya kita gitu, which is karya kita tuh bisa dinikmatin semua orang dan bisa dimengerti, nggak cuman sekedar gambar 3D diputer-puter gitu ya, tapi juga ada filosofinya, ada ceritanya seperti apa, kebutuhannya apa gitu. Jadi orang tuh begitu ketemu arsitek tuh nggak cuman bilang
cuman gambar gitu aja kok gampang gitu. Enggak gitu. Karena kita juga berpikirnya tuh dari berbagai macam sisi gitu, dan itu yang pengen kita knowledge buat teman-teman yang ya kurang lebih tahu-tahu arsitek tapi nggak tahu juga arsitek tuh kayak gimana sih gitu. Taunya tukang gambar gitu lah kira-kira gitu. Nah itu otak di balik ini ya kita berdua otaknya karena pengaruh lockdown. Jadi itu baru mulainya Jangan sebenarnya lupa subscribe ya guys. Jangan lupa like and subscribe ya. And subscribe YouTube channel Design Studio dan Konut Indonesia. Iseng-iseng loh itu. Gue ikutan. Oh iya, harusnya bikin konten bareng. Iya, tuh. iya. Benar. Nah, aku tuh seneng banget pas ngeliat si rumah eklektik Pondok Indah itu. Begitu ngeliat desain rumah itu langsung kayak, Oh iya. ini nih pasti Konut nih kan gitu. Orang Konut kalau ngeliat video Iya, kayu, iya. video kayu dia pasti langsung Itu yang bedain. Itu yang klien yang proyek pertama aku bilang itu. Oh, serius? Berarti itu Itu. 2012? 2014. 2014. Itu proyek lama yang di remake sebenarnya. Itu proyek lama, cuman udah pernah masuk Net TV dulu. Nah, kemarin kita naikin lagi videonya gitu. Iya, tapi masih rapi ya, maksudnya istilahnya untuk konut-konutnya pun juga kayak masih baru, kayak masih rumah baru aja, bukan rumah yang udah 8 tahun ditinggalin kondisinya gitu. Ya. Cukup durable. Iya. Nah, terus ini, jadi itu ada si YouTube channel itu tuh mulai dari Maret sampai sekarang, serius? Bukan dari tahun-tahun yang Baru. karena Belum. subscribernya Sebenarnya kita banyak sekali. channel YouTube-nya udah lama. Iya. Karena kita kayak jadi banci bikin video gitu. Itu bikin channelnya udah lama, tapi dulu asal-asal posting aja, nggak niat bikinnya. Iya, dulu belum ada ceritanya, cuman asal posting aja gitu. Nah, sekarang tuh kita pengen lebih membumikan karya sih gitu, nggak cuman eksklusif di atas. Oh, karyanya keren, muter-muter gitu, tapi orang nggak dapet message-nya apa gitu. Taunya, oh itu karyanya si Anu keren gitu, habis itu that's it gitu. Aku pengen people know the story inside sih gitu. Iya, menarik banget karena memang tadi yang kayak Mbak Desta sama Mas Hanif bilang, setiap karya itu tuh dia punya uniqueness-nya masing-masing, punya filosofinya masing-masing, dan itu yang ingin diinformasikan oleh Design Studio ke audiensnya gitu ya. Makanya melalui YouTube channelnya Design Studio ya. Jadi teman-teman di sini jangan lupa subscribe and like YouTube channel Design Studio Indonesia. Nanti giveaway-nya onwood. Bener. Giveaway konut. Ini nggak berasa Udah, guys, karena ternyata udah sejam kita ngobrol-ngobrol. Udah diingetin Udah lewat nih. Udah diingetin sama Instagram. Nah, sebelum kita lagi sayang-sayangnya tapi harus diputusin kayak gitu. Jadi kita harus move on ya. Kita harus akhiri dulu perbincangan Lambe Konwut. Salah. Ini ada kata si Mas Gian, Konwuturah sorry ini. Jadi kita akhiri dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join dan dengerin percakapan kita sore ini. Jangan terlalu diambil serius banget karena ada bercanda-bercandanya juga loh. Nanti beneran lagi ada Konwuturah. Ada yang bukain akunnya. Makasih Jai, brandingnya, ide branding. Iya, makasih juga buat Mas Hanif dan Mbak Desta udah mau luangin waktunya ngobrol-ngobrol sama Konut ID. Terima kasih juga kesempatannya diundang. Akhirnya kita diundang dan akhirnya kita jadi juga ya. Nah, mudah-mudahan sukses terus buat project-project dari Design Studio, khususnya KAI Malang. Semoga lancar dan pembangunannya bisa sesuai planning dan rencana. Amin. Sukses terus ya, dan semoga sehat-sehat terus yang penting. Ya, amin. Sama-sama, sehat semua. Dadah, salam buat teman-teman di Closingnya gini dong. Apa?
Closingnya close the door. Close the door. Apaan sih kok close the door? Thank you, Oke. Mbak Hedi. Terima kasih Dadah. banyak ya. Sampai selamat sore. Ya. Ya, Oke. sore.